Sebelah sini Pak Andi. Dan jauh-jauh dari saya Pak Andi. Sebelah sini boleh? Oh, oke, silakan Pak Andi. Kemudian kita undang juga Bapak Taleb Wirahman Wahyudi selaku Head of Production Vision Plus. Silakan duduk. Sang sutradara Jai Sukmo. Silakan Mas Jai. Oke. Kemudian kita undang juga Megdani, Syahabi Sakri, Dea Ananda, dan juga Maria Neri. Silakan naik ke atas panggung. Ini dia Ibu memberi kutukan ya. Ibu, kutukannya nanti tolong ya spellnya kayak gimana tuh Bu ya. Silakan mengambil tempat duduknya masing-masing. Oke, tapi kayaknya ada yang kurang ya. Masih ada yang kosong teman-teman media ya. Kira-kira siapa yang belum saya panggil? Davina. Siapa yang belum saya panggil? Ajil. Oh, kalau cowok rata-rata Davina gitu ya. Emang Ajil. kalian datang sini untuk foto Davina kan? Ya. Oke, baiklah. Kalau gitu, kita juga mau kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ajil Dito. Hai Ajil, selamat sore. Oh, datang terakhir harus salaman semuanya ya Jil ya? Oke. Iya. Orang banget yang lain enggak. Oke, nggak apa-apa. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Ajil itu. Ini dia main cast dari Culture Shock. Tapi Ajil kok sendirian? Mana mikrofonnya? Nah. Emang apa-apa harus sendiri kan? Kalau misalnya ada ceweknya tegang. Oh iya benar juga. Apanya? Tapi oh ini Megdani masih belum datang jadi kita tungguin aja ya teman-teman ya. Nah karena Ajil emang ada kekurangan atau kelebihan ya Jil ya? Ya, kelebihannya jadi dosanya lebih sedikit kan? Oke, kita aminin aja lah ya. Nah, kan nggak ada Davina Karomo ini, belum datang nih ya, belum ada. Tapi sayang sekali memang ya untuk teman-teman sekalian, Davina berhalangan hadir. Cuman kita punya tayangan yang berikut ini, jadi Davina juga akan tetap menyapa kita sekalian. Mari kita simak sama-sama. Hai semuanya, aku Davina Karamoy berperan sebagai Sabrina di series Culture Shock. Aku mengucapkan maaf sebesar-besarnya karena berhalangan hadir di preskon dari Culture Shock dan eksklusif screening dari Culture Shock hari ini. Tapi walaupun aku berhalangan hadir secara langsung, aku tetap mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah datang, sudah support untuk series Culture Shock ini. Culture Shock ini jadi project yang sangat spesial buat aku karena dari karakter Sabrina, aku itu merasa banyak sekali challenge sekaligus pelajaran. Aku harap series Culture Shock ini bisa diterima penonton karena series ini tidak hanya menghadirkan cerita yang menarik, tapi juga mengangkat topik yang dekat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari dan bagi anak muda sekarang. Dan pastinya aku mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Clarissa Tanasudijo, Vision Plus, Vision Pictures, Arrogant Pictures, all cast and crew yang terlibat dalam produksi series kita Culture Shock. Dan yang pastinya jangan lupa nonton series Culture Shock tayang mulai hari ini 21 Februari 2025 di Vision Plus and have fun and enjoy the exclusive screening. Bye! Terima kasih. Aman ya Jil ya? Aman. Aman ya. Nggak tegang. Oke. Tapi kita mau panggil satu cast lagi ya untuk mengisi Ibu di samping aku temenin deh, bukan aku sih. Kita mau panggil Kakak Risma Nilawati, boleh ikut bergabung. Silakan naik ke atas panggung. Merem Jil, kata gue sih merem. Riko merem. Nah, Ibu tolong dijaga Bu. Tolong. Waduh, agak berbahaya memang ya. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah dong teman-teman. Yang di atas halo. Hai. Oke, nah ini kita mau langsung ajak ngobrol-ngobrol untuk para filmmakers dan juga teman-teman cast yang ada di sini. Teman-teman cast yang lain yang ada di sini mungkin boleh tepuk tangan juga. Nah, oke. Kang apa ya Kak, kalian belum di sini karena ntar kalau naik juga jadi syuting ya Mas ya. Takutnya langsung dilanjut gitu jadinya. Oke, pertama-tama sesuai dengan judulnya nih, aku mau nanya langsung ke Mas Taleb nih. Ini judulnya Culture Shock.
Terus tadi udah sempat dijadikan materi juga sama Mega yang namanya culture shock. Pasti kita kemana-mana suka selalu ada ya. Saya juga dari Tangerang Selatan melihat Monas, wow, tinggi ya Pak ya gitu. Saya orang Tangsel nih Pak, datang ke sini kayak keren banget nih pressconnya. Tapi kalau misalnya dari culture shock ini sendiri, kira-kira nanti yang bakal bikin penonton shock apa ya? Boleh langsung diceritakan, silakan. Ya, selamat sore semuanya. Terima Selamat kasih sore. atas kehadirannya untuk semua cast, kru, partners, media, dan semua undangan. Culture Shock ini merupakan series yang spesial sebetulnya. Sebelum saya jawab pertanyaannya, karena sebagai series pembuka di awal tahun 2025, ini adalah series pertama kami, Vision Plus Original Series. Dan juga adalah series ke-60 kami. Wah, tepuk tangan dong, teman. Jadi itu sebuah milestone yang luar biasa dan kami sangat bangga dengan hasil yang juga sudah dilakukan dengan baik oleh Paragon Pictures tentunya, oleh Mas Jai, seluruh cast and crew. Pastinya Culture Shock ini berkesan karena seperti tadi yang mungkin Feli atau Mega sempat sampaikan juga kan. Iya. Kalau siapa sih yang nggak pernah ngalamin culture shock? Betul. Saya juga sebagai warga BSD, Wow. Kabupaten Tangerang, jadi ya pasti tiap hari shock juga lah setiap kali ke Jakarta kok kayak gini gitu. Shock macetnya kan maksudnya. Shock macetnya Benar. pasti. Apa sih yang akan bikin shock? Tadi mungkin udah di-spill sedikit-sedikit, tapi kalau mau tahu lebih banyak harus nonton. Makanya jangan lupa setiap Jumat jam 5 sore saksikan Culture Shock hanya di Vision Plus. Oke, kita kasih tepuk tangan dong. Langsung penasaran sih sebenarnya. Tapi ketika kita mengetahui industri film ya, ini dibombardir sama yang namanya genre-genre horor seperti itu, kemudian hadirlah series Culture Shock ini. Apakah memang secara sadar dan sengaja untuk membawa angin segar bagi industri film Indonesia atau bagaimana Mas Alep? Pastinya di saat semua industri mengangkat tema horor, di kami pun juga ada, tapi kami percaya dengan genre yang variatif dan juga bisa menjadi alternatif untuk penonton. Culture Shock itu sangat ringan, menghibur, unik dan juga banyak kejutan. Jadi mudah-mudahan sih dari itu bisa membuat penonton juga merasakan hiburan yang berbeda daripada tayangan yang lainnya. Oke, jadi ada deg-degannya tuh beda ya? Pasti. Nah, itu dia. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Ini terima kasih karena sudah memberikan angin yang sangat segar sekali dengan tema yang memang ini menarik sekali untuk disimak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Mas Alep. Aku mau ke Pak Andi. Pak Andi ini kali kedua ya Pak Andi ya? Barengan sama Vision Plus. Sama Vision Plus, kalau sama saya mah sering ya Pak. Iya. Sama Vision Plus sudah yang kedua, yang sebelumnya catatan akhir sekolah di sini juga. Nah, dan kemudian mengambil temanya ini kurang lebih remaja. Remaja, sebelumnya Kemudian juga remaja. sama gitu ya, Sama. Gen Z. Emang hobi ya Pak ya, ngangkat tema itu ya Pak ya. Mungkin kalau dari kacamata Pak Andi sendiri gitu ya, dari Video Source Entertainment bersama dengan Paragon juga, kira-kira potensi dari series Culture Shock ini yang hadir di Vision Plus seperti apa untuk di industri perfilman Indonesia? Oke, kebetulan saya hari ini mewakili Paragon Pictures. Yes. Partner saya Robert Roni kebetulan lagi ada kesibukan sehingga belum bisa hadir. Tapi kita melihat tadi yang disebutkan tentang, tadi pertanyaannya lebih kepada Culture Shock ini terus kan Gen Z, nah Ya. potensinya seperti apa Pak? Oke, jadi kalau kita lihat gini, film remaja kalau hari ini di bioskop, remaja-remaja kita sudah tidak semudah dulu untuk datang ke bioskop untuk nonton. Rata-rata itu mereka lebih senang nonton di rumah bersama dengan gengnya, ya toh. Betul. Waktu kita merancang konten ini untuk Vision Plus, visinya juga sama. Gimana caranya kita meng-engage teman-teman yang Gen Z ini supaya bisa relate. Oke. Nah, relatability-nya kalau di sebelumnya kita membuat genre remaja ini romance, cinta, nah, kali ini kita buat lebih sesuatu yang baru. Nah, selalu kita coba inovasi genre-nya. Dengan cara apa? Dengan unsur kita masukkan godaan. Nah, unsur godaan ini kita tampilkan di series ini yang cocok dengan godaan para remaja selalu. Oke. Kita sebagai remaja cocok kan ya teman-teman ya? Cocok kan? Yang aku remaja boleh tepuk tangan?
Terima kasih yang lain tahu diri berarti. Oke. Oh jadi itu dia ya. Ini termasuk angin segar tadi itu karena Yes, memang yes. kalau nggak horor, romance, drama, terus ini ada godaan tadi tanda kutip gitu ya Pak Andi. Pas lah buat ditonton remaja. Saya nonton waktu episodenya di awal saya ikutan liatin, saya cek ketawa-ketawa, saya Nah. wah ini relate nih. Karena yang remaja dan yang pernah remaja mungkin mengalaminya juga gitu ya. Oke baik, sekali lagi terima kasih Pak Andi. Sekarang aku mau ngobrol dulu sama sang sutradara. Kita kasih tepuk tangan dong Mas Jai Sukmo. Mas Jai, ini ya aku penasaran bagaimana ceritanya sampai hadir di handphonenya dia nih, si Ajil ini nih ya, sama Davina Karamoy. Kalian main yuk Culture Shock. Kenapa pemilihannya Ajil Dito sebagai Rico dan juga Davina Karamoy sebagai Sabrina? Apakah mereka representasi dari Gen Z yang penuh dengan godaan? Silakan Mas Oke, Jai. terima kasih sebelumnya, selamat sore semuanya. Selamat sore. Kenapa Ajil Dito dan Davina Karamoy? Tentu saja ini adalah, saya percaya bahwa karakter itu akan mencari perannya gitu. Nice. Oke. Dan saya di Culture Shock ini saya pengen penonton percaya bahwa Ajil Dito S. Rico itu anak kampung dari Muara Enim Oke. yang datang ke Jakarta kena Culture Shock. Oke. Saya pengen penonton percaya itu gitu. Ah. Dan ternyata emang jodohnya dengan Davina Karamoy dan Ajil Dito. Oke. Saya percaya sih kalau setiap film ataupun series talent itu adalah jodoh. Oke. Dan ternyata emang cocok. Cocok gitu ya. Apa yang meyakinkan kayak bener nih Ajil nih kayak anak kampung banget nih. Mohon maaf ini kan karakter ya. Mohon maaf bener dong. Mohon maaf. Gimana Mas Kayaknya Jai? emang udah saringan muka gue udah daerah juga kan. Ada kekhawatiran sih, tentunya penonton bahwa ini Rico ini bego bukan polos itu. Oh. Takutnya itu, tapi ternyata ketika kita syuting jadi dan kita edit, oh emang Rico emang polos. Keren. Tepuk tangan dong buat Ajil Dito sebagai bintang Rico. Dapat tambahan 20.000 lo Jil. Oke. Kalau Davina juga sama lah ya, kurang lebih seperti itu. Iya, sama dia mewakili banget anak Jaksel. Oke, tapi susah nggak untuk akhirnya mendapatkan ensemble cast yang lainnya nih yang ada di belakang dan juga yang ada di tengah-tengah ini? Lumayan cukup menyita waktu sih, karena saya pengen bahwa chemistry geng Glass, dan juga ada geng Glass itu emang cukup intens. Saya pengen biasanya pas reading, saya nggak langsung skenario gitu kan. Oh, oke. Saya tadinya pengen udah mereka nongkrongnya di kafe, tapi ternyata besoknya mereka malah badminton Senayan. Oh, wow, saya pikir tadi mereka ke kafe itu ya kena Iya. tek tadi tuh sama Mega nggak ya? Tadinya saya pengen karantina Ajil, Oh, tapi gitu? ternyata waktunya nggak memungkinkan. Mau dibawa ke Muara Enim beneran Iya. gitu? Enggak ya? Oke, tapi ini pasti menyenangkan. Kita akan menyaksikan seperti apa hasilnya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Jai yang luar biasa menyatukan semua karakter-karakter ini dengan message-message yang tentunya baik adanya gitu ya, walaupun penuh godaan tadi ya Pak Andi ya. Emang namanya manusia selalu kita digoda gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menjawab pertanyaan. Aku mau pindah ke teman-teman cast, tapi sebelumnya aku mau ajak yang ada di depan dan juga teman-teman sekalian, kita punya sebuah footage dari series Culture Shock. Kita simak sama-sama ya. Iya, kita kasih tepuk tangan dong. Dikit aja udah langsung pada ketawa. Ajil kayaknya malu ya. Jil, pertanyaannya langsung ke kamu. Itu kenapa sampai kejang-kejang? Boleh diceritain? Tegang ya. Tegang. Kenapa? Situasinya menegangkan. Oke. Untuk Rico yang baru pindah dari Muara Enim ke Jakarta, lalu dia kan Rico ini memang anaknya kayaknya nggak terbiasa untuk berkomunikasi dengan lawan jenis. Oke. Nggak pernah juga mungkin seumur hidupnya karena dia dapat mandat dari ibunya, bahkan bahwa dia juga kena kutukan kan. Kalau Nah. dia melepas keperjakaannya sebelum umur 30, Oke. meninggal. Innalillahi. Jadi itu bu kutukannya serem juga ya. Iya, aneh-aneh emang. Suka aneh. Jangan gitu ntar dikutuk Iya, lagi. I love you. Asik. Oh jadi gitu. Iya. Itu karena bener-bener baru tuh culture shock yang Itu paling culture shock pertama itu gitu ya. Rico tuh. Itu pertama tuh. Tapi ketika Ajil Dito ditawarin untuk menjadi Rico gimana kayak?
wah harus jadi orang kampung, harus dipercaya kalau emang polos dengan kondisi skripnya, mungkin skenarionya ya tadi penuh godaan-godaan itu, gimana? Iya, sebelumnya selamat sore semuanya, terima kasih udah Selamat sore. hadir. Mungkin nggak bakal banyak cerita juga, lebih ke sebenarnya proses ngobrol sama Paragon dan Vision Plus soal karakter Rico ini udah lama banget sebenarnya. Itu udah dari tahun berapa ya? 2023. Oke. Udah ngebahas, sudah ditanya maksudnya ready kah untuk menjadi Rico gitu. Akhirnya udah datang sempat ngetes juga, tempat screen test juga, Screen test, ya. nyoba gitu kan karakternya beberapa kali dan berbulan-bulan sampai akhirnya baru kita mulai syuting di bulan Agustus. Iya, kita baru, jadi prosesnya lumayan lama tuh dari 2023 sampai Agustus 2024 kita baru mulai proses syuting. Jujur ini karakter yang Menantang ya? sangat menantang dan cukup sulit buat aku karena gimana ya, meranin anak umur 16 tahun. Nah, mungkin ya nggak beda jauh sama umurku sekarang ya, aku 23 sekarang. oke, gue kira Deket lah. ini bilang 17. Nggak beda jauh. Belum boleh. Tapi waktu itu Ajil umur 16 tahun sama Ajil umur 23 kan banyak banget yang udah dilewati ya selama 7 tahun itu kan. Betul. Yang dimana di sini disuruh menjadi anak yang polos lagi, menjadi kertas putih lagi yang kedepannya bakal diisi sama jajaran cast di sini yang berperan sebagai teman dan keluarganya serta sahabat-sahabat Rico gitu kan. Sangat menurutku ini sangat merepotkan. Jadi Rico ini iya bener-bener kayak wah ini pusing sih. Pusing. Tanya Bang J, tanya ke Kak Uti, Mas Primo, Winston, bahkan ada acting coachnya juga Faiz. Waktu itu gue beneran sangat amat khawatir sama Rico ini karena ya as we know, kita ngelihat lah zaman sekarang juga banyak banget anak-anak yang pura-pura polos kan. Oh iya benar. Iya ya, maksudnya yang kayak pura-pura apa segala macam, tapi malah kesannya jadinya bego. Dan gue kayaknya kalau miss sedikit aja, orang nggak nganggap itu jadi polos, tapi orang nganggapnya jadi bego. Itu tadi kekhawatirannya Bang Iya, tadi ya. kekhawatiran itu udah dibahas dari hari pertama reading. Udah ngobrol kayak tolong nanti dijagain terus. Bahkan gue setiap setelah take tuh gue selalu nanya, gimana Bang J, aman nggak? Gimana, terus nanya ke Kak Uti, Mas Prima, Winston juga, mereka selalu di lokasi kan. Gimana? Gue selalu Raymond juga gue tanyain, gimana, aman nggak? Karena gue bener-bener khawatir, gue takut dianggap ih bego lu, gue nggak mau dianggap bego. Gue pengennya dibilang ya ampun kasihan banget Rico, polos amat gitu. Gue takut ya miss dikit malah jadinya jadi bego. Tapi kita konfirmasi sekarang ya. Pasalnya Pak Andi sama Bang J dalam hitungan ketiga coba tolong dijawab, apakah karakter Rico aman? 1, 2, 3. Aman, lolos berarti. Aman Jel. Alhamdulillah kalau gitu, makasih Pak. Alhamdulillah, amin ya. Keren. Aku pindah dulu sebentar ke ibumu. Kakak Dia Ananda. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore. Aku jadi rada takut dikutuk juga jadinya ya. Tapi anyway, selamat ini kembali lagi main di series, betul ya? Ini perdana lagi sih setelah bertahun-tahun. Nah, tepuk tangan dong. Welcome back. Welcome back. Dan mungkin boleh diceritakan karakternya, kemudian chemistry-nya gimana? Apakah mungkin ada, kan nih karakternya sebagai seorang ibu, tapi kan udah remaja nih. Nah, ntar Ajil tuh agak takut nih ketika ditanyain chemistry. Apakah off air-nya sering diomelin juga atau gimana? Mungkin boleh diceritain. Beneran gitu ya? Gak pernah marah-marahin kamu. Nah tuh, kita nggak tahu tuh itu acting apa beneran tuh. Nah kan, silakan diceritakan Ibu. Jadi sebenarnya di sini karakternya jadi ibu-ibu dari Muara Enim. Ya single mom. Terus ya intinya hidupnya penuh dengan cobaan. Sehingga dia mengutuk anaknya. Bukan bapaknya anaknya dikutuk ya? Tapi juga nggak bisa dijelaskan secara detail seperti apa ya gitu. Tapi ya intinya dia sebenarnya ibu yang sangat sayang banget, overprotective banget sama anaknya. Dia pengen masa depan yang baik untuk anaknya. Jadi dengan segala kepolosan dia dari daerahnya gitu, jadi pasti dari daerahnya dia taunya cuma itu gitu. Gimana caranya gue mau protek anak gue ya? Jadi ya mungkin itu salah satunya gitu. Tapi ada cerita-cerita yang lain yang nggak bisa diceritain.
Dan itu aja sih sebenarnya. Kalau chemistry-nya gimana? Sebagai ibu dan anak, kayak obat batuk ya ibu dan anak ini. Sama Riko gimana tuh? Kita latihan dulu yang pasti, kita banyak reading, kita banyak ngobrol, dan jujur ini peran yang buat aku sangat menantang dan sangat bikin aku tegang ya, karena aku nggak punya knowledge sama sekali soal bagaimana menjadi ibu yang punya anak remaja. Sementara aku anaknya waktu pas lagi syuting masih 2 tahun. Jadi benar-benar banyak nanya, banyak ngobrol, banyak konsultasi juga. Terus udah gitu belum juga dia dari muara anime dengan logatnya, cara dia ngomong, cara pola pikir dan segala macam dan bereaksi itu di luar aku sama sekali, yang aku nggak punya bayangan gitu. Jadi itu aja sih. Begitu ya. Tapi sekali lagi pertanyaannya, Mas Tale, Pak Andi, Bang Jai, Dea Nanda aman jadi ibu? Aman, tenang aja Kak. Apalagi ini comebacknya kamu nih. Tegang saya. Jangan, udah saya konfirmasi aman ya. Oke, sebelum ke temen-temennya Riko, aku mau tanya ke Ibu Guru dulu ya. Sweet, Ibu Guru. Tolong jangan deket-deket sama muridnya dulu Bu ya. Mungkin boleh nih, sama nih karakternya seperti apa, boleh diceritakan? Bu Guru seksi. Ai. Ditambahin sama sutradara. Bu Guru seksi, silakan mungkin karakternya selain menjadi seksi, kamu ngapain tuh Bu ya? Sebenarnya sih saya ibu guru normal ya. Oh, Cuman normal. pikirannya Riko yang nggak normal terhadap saya. Oh gitu. Jadi Rikonya nih. Rikonya, kalau saya sih ngajarnya normal-normal aja. Kalau seksi ya memang seksi, tapi ya normal sebenarnya. Cuman pikirannya Riko yang nggak normal kalau melihat ibu gurunya. Gitu. Emang Ibu kalau ketemu sama Riko gimana sih Bu biasanya Bu? Saya biasa aja. Coba tes. Kita mau tes ya kan? Coba. Rikonya, iya akunya biasa aja. Riko kok bukan aja, coba berdiri. Ya. Riko coba berdiri. Nah, Ibu Guru, Ibu berdiri coba Ibu. Nah, coba Bu, peranin Bu, sekali Bu, adegan gimana Bu? Coba aja gitu, ada satu adegan gitu pas ketemu gitu. Gak berani lihat tuh deh. Bingung. Lagi jadi Riko ya, oke. 3, 2, 1, action. Bentar, ini Ibu Guru seksi bukan kuntilanak. Oke, silakan duduk lagi. Tapi segemeter itu Riko. Oh gitu. Bahkan sebelum ketemu aku aja Riko udah bisa membayangkan aku. Wow. Bu, salaman oke, udah salaman oke. Silakan duduk kembali, kita kasih tepuk tangan. Jadi ini memang imajinasinya seorang Riko gitu ya, yang emang bikin jadi kemana-mana gitu ya Bu. Betul. Ibu dan saya pakai jaket ya Bu, kalau misalnya ketemu sama Riko ya Bu ya. Aku tuh kesian Rikonya gitu ya. Terima kasih banyak sudah ada di sini. Kita nggak sabar tentunya untuk menyaksikan aktingnya seperti apa. Sekarang aku mau ke Kakak Maria Mary. Ini perwakilan geng paling hits. Kita kasih tepuk tangan dong. Gengnya nggak tanggung-tanggung. Nama gengnya Lust. Wow. Kamu ketuanya atau gimana? Enggak, jadi aku itu kayak orang yang paling peduli sama tim geng aku. Wow, geng Lust itu pedulinya gimana ya? Aku penasaran nih. Jadi Lust itu sebenarnya artinya itu Lily, Uti, Sabrina, Tara. Oh. Itu nama kita berempat, jadi kita itu berempat. Oke. Gitu. Nah kalau dibilang ketua geng, bukan aku ketua gengnya, tapi aku yang paling peduli sama semua tim member aku. Terus habis itu aku protektif banget sama Sabrina. Kalau misalnya dia mau deketin orang atau dideketin orang, aku bener-bener yang kayak be careful banget, kayak bener-bener ini cowoknya bener atau enggak gitu. Oke. Jadi kamu yang ngejagain teman-teman kamu ya. Ini tapi dari penamaan karakter dan kemudian dijadikan sebuah nama geng, emang bener-bener dipikirin sedemikian rupa ya Bang Jai ya, sampai nemu yang mana? Kita kasih tepuk tangan, mungkin boleh diperkenalkan dong Kak. Iya, Mbak boleh berdiri dong. Nah, terima kasih. Ini dia yang sudah menciptakannya. Makasih ya Kak ya. Iya, habis nonton apa kamu mikirinnya bisa kayak gitu ya? Oke baik. Terus tapi kalian karakter gengnya tuh kayak gimana? Apakah nakal, binal, penuh godaan? Kalau kita itu geng famous, tapi kita itu bodoh banget sebenarnya. Bukan aku yang ngomong. Jadi sebenarnya kita itu kayak gak tahu banyak hal tapi so tahu. Oh, oke. Nah nanti kalau misalnya mau tahu lebih lanjut bisa nonton. Nice, terima kasih. Syabi.
Kalau, nah Sabi gimana nih? Ini di luar geng Las atau gimana nih? Tentunya di luar ya karena Iya dong. Kan kalau Laki-laki. misalnya jadinya Las gitu, Iya, ditambah ya. betul. Gimana? Karakternya namanya adalah? Oke, thank you Kak Feli pertanyaannya. Ya. Oke. Jadi di sini gue berperan sebagai Mahesa. Oke. Jadi Mahesa itu adalah seorang barista. Oh, oke. Dia seorang barista yang mana di sini ceritanya dia akan menjadi quote unquote gebetan Davina. Ah. Gitu. Jadi kurang lebih gue akan menjadi musuhnya Ajel. Saingan. Walaupun sebelumnya kita jadi KKD ya. Iya sempat kan ya ada di Bener. sebuah project itu ya. Kita jadi KKD tapi sekarang malah jadi kayak musuhan. Heeh. Tapi memang ini juga dari Mbak Uti, boleh tepuk tangan buat Mbak Uti. Mbak Uti, terima kasih Mbak Mbak Uti yang Uti. ngajak gua. Mbak Uti bilang kayaknya lucu nih kalau misalkan seleranya Sabrina ini emang mirip gitu loh. Oh iya juga ya dari Iya, gaya-gayanya ya. Iya. bentukannya mirip kan? Rambut sih Jill. Iya. Nah, kita waktu series kemarin kemarin pernah jadi adik kakak, kata orang sih mirip banget. Mirip ya? Iya. Di mana Dodi Doda? Nggak usah melokat. Tapi ini sama-sama Sumatera juga sih, ya kan? Bener, Ya? bener. Boleh. Tapi di sini kalian jadi saingan. Kurang gitu. lebih seperti itu. Oke. Tapi saingannya bentuk kayak gimana nanti ditonton aja. Oke, luar biasa nih. Jadi ada intrik-intriknya ya teman-teman. Ada Riko dengan pikirannya sama gurunya. Terus juga dia kayak paling malu part itu ya. Nah, maksudnya banyak loh yang bisa di highlight dari karakter Riko. Masa harus imajinasinya? Pas yang ada yang lain gitu. kan bisa. Apa coba tadi imajinasinya? Iya, yang maksudnya enggak. Nah, oke, gini deh, ini buat teman-teman cast ya, aku mau nanya ke teman-teman cast lagi ya. Kira-kira yang bikin kalian paling shock ketika mendapatkan skripnya dari Abi dulu. Yang paling shock dia, wah begini banget nih gitu, seru sekali gitu. Ada beberapa kalimat atau beberapa dialog yang kayaknya berani banget nih. Oke. Yang kayak gini ada di karya series Indonesia gitu. Oke. Yang mungkin entah reference gue kurang atau gimana, kayaknya gue belum pernah lihat ada yang kayak gini dialognya gitu loh. I see, oke, kita tunggu tuh ya dialognya. Coba lanjut. Kalau aku jujur semuanya ya sebenarnya. Cuman ada beberapa scene itu scene aku sama geng aku juga yang kita kayak hati-hati spoiler Kak. oh ya kita pokoknya melihat sesuatu lah intinya. Terus kayak itu benar-benar di bayangan aku kayaknya di Indonesia kayaknya udah terlalu vulgar banget ya gitu. Oke. Tapi sebenarnya ada kan? Ada. Nah, itu dia. Biasanya ini berarti sebuah series yang cukup berani, kita kasih tepuk tangan karena pastinya ada adegan-adegan atau apa ya? Tadi seperti dibilang sama Abi gitu ya. Skripnya ada yang kok kata-katanya, tapi aku yakin banget dari series ini pasti pesan moralnya juga lebih baik lagi gitu kan ya dibanding si godaan tadi itu. Jadi luar biasa. Silakan Ibu gantian. Apa juga sama nih yang bikin shock pas pertama ngelihat skripnya? Udah tersyok-syok sih dari awal. Langsung ya? Casting. Oke. Tapi banyak, ada beberapa sih. Tapi gak bingung ngomongnya takut spoiler. Bener juga. Iya, jadi Kalau misalnya kutukan itu ada spellnya gitu, ada. Saya kutuk kamu jadi ini. Enggak ya. masa gitu kan itu ibu beneran. Bener ya. Tapi itu ada beberapa adegan-adegan yang sebenarnya shock tapi ketawa sendiri. Oh, si shock ya. Ibu guru. Aku manggilnya langsung gitu ya Ibu guru ya. Kalau kamu gimana? Banyak sih yang bikin aku shock, terutama kan anak aku main juga di sini. Gitu. Ya, jadi geng las. Jadi aku agak tersyok-syok dialog-dialog anak aku ya. Oh my god, anak aku dialognya begini ya. Oke. Tapi lebih shock lagi ternyata adegan aku lebih parah ya ternyata. Nah, iya, oke. Saya sudah melihat tawa-tawa yang agak-agak aku penasaran sama adegan si Ibu ya. Oke, kita akan menyaksikannya. Ajil, silakan. Kalau Ajil gimana bagian tersyoknya? Bagian paling shock sebenarnya banyak banget. Apalagi dari 8 episode, setiap episode tuh selalu ada part yang dimana gue ngango-ngango gitu ya. Tapi yang paling bisa gue inget tuh ada di teaser kok, di Ada ending, ya? ada ending teaser. Itu trailer apa teaser sih? Yang terakhir. Yang di pohon? Iya. Yang tadi diomongin sama Mega? Iya. Gue nggak expect kalau gue bakal
Oke. Shotnya, oke, gue nggak expect kalau gue bakal nempel ke pohon. Ini orang ini. Saya salaman dulu Mas Din. Terima kasih ya. Bapak-bapak Dia, ini. tolong yang itu nanti di highlight ya. Nggak, jadi gue yang di bayangan gue adalah di bayangan ini ya, ini jujur di bayangan gue awalan adalah gue pohon ya, itu pohon Buat ngumpet gitu berdua ya? aja gitu loh. Maksudnya kalaupun emang iya adegannya memeluk lalu merasa hangat gitu kan. Lalu kalau di sini gitu, ini Kauti Winston sama Mas Prima nih, lalu menggesek-gesek gue juga oke, gue lumayan wow gitu kan. Tapi gue ekspektasi gue pohonnya ya seukuran gue lah gitu Iya. kan diameternya gitu Ternyata kan. zem. Ternyata pohon. Tapi kan ketutupan sih kenapa? Iya, still ketutupan dari orang-orang yang ada di situ, tapi tidak tertutup oleh kamera. Bener dong. Kamera melihat dengan jelas dari belakang kalau saya lagi gini-gini. Nah itu dia. Oke, sekalian kita konfirmasi karena tadi itu menjadi materi dari Mega Salsabila di awal tadi. Katanya Ajil kayak nggak acting. Ah itu gimana tuh? Lo udah biasa katanya kelihatannya. Oh, mana kamu Mega? Angkat tangan kamu Mega. Enggak. Itu hal Berapa baru kali buat take? gue. Berapa kali take? Berapa kali take? Berapa ya bang? 3 ya? Berapa kali bang? Tiga Tuh puluh. kan cepet banget 3 kali saja teman-teman. Itu satu nggak ada. Satu luar biasa tepuk tangan berian. One take oke untuk adegan yang dia bilang shock ya. Jago dia kalau lihat pohon. Wah. Oh, pohon ya, pohon. Saya berharap penonton kalau lihat pohon Terlebih pohon beringin ya. Gede banget tuh pohon Mana masalahnya. di luar gedung ini banyak pohon lagi. Iya, sebenarnya orang lihat pohon Riko. Iya. Riko. Teman-teman, nggak apa-apa. Riko yang diingat, bukan Ajil. Cuman memang Riko diperankan sama Ajil gitu. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk para cast dan juga filmmakernya. Satu untuk menutup terakhir pertanyaan dari aku ke Bang J. Ini kan banyak sekali adegan-adegan yang memang mungkin akan membuat shock banyak orang gitu. Shock dalam artian in a good way juga gitu. Karena tidak dipungkiri hal-hal seperti ini yang ada di filmnya, di seriesnya, ini kejadian gitu ya, nyata, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Kemudian bagaimana bisa mengemasnya menjadi hiburan yang sangat amat manis dan tentunya punya pesan moral yang baik. Silakan Mas ya. Di samping ada pesan moral tentang sex education, saya berharap dengan yang nonton series ini, maksudnya sebagai orang tua itu hadir gitu. Oke. Karena zaman sekarang kan pergaulan udah begitu bebasnya gitu kan. Yes. Dan masih ngomongin tentang seks itu masih tabu gitu. Betul. Makanya saya berharap orang tua itu hadir di tengah-tengah anaknya. Ya. Kalau tentang visual yang vulgar-vulgar itu sebenarnya kita nggak terlalu vulgar yang gimana gitu, tapi kita mengemasnya secara art, visual art itu. Jadi emang masih ada sedikit, maksudnya sedikit orang bikin penasaran gitu. Ya. Maksudnya setiap episode apa sih nih, mau apa lagi nih? Oke. Yang vulgar gimana sih? Gitu. Terus, Kalau misalnya endingnya terlalu vulgar, mungkin itu pikiran yang nonton aja kali ya. Enggak juga, bisa ya. Jadi kita yang ini penonton aja, pokoknya ini udah seaman mungkin dibuat. Tapi ini emang saya sangat suka sekali dan ceritanya, skripnya. Oke. Biasanya saya kalau syuting itu 80% saya improv di lokasi. Nice. Tapi ini sangat susah. Oh gitu. Karena karyanya udah keren. Oke. Kita kasih Jadi tepuk saya improv tangan. dikit-dikit aja. Gak banyak kerjanya dia berarti ya. Pak Andi mau menambahkan? Saya mau kasih shout out. Apa tuh? Tim saya yang berdua di depan ini ada Prima, Gauti, ada Pandu. Kita kasih tepuk Gitu. tangan dong. Idenya dari Prima. Oke. Jadi butuh orang jorok mikir gitu. Boleh berdiri, Mas. Boleh berdiri dong. Kita kasih tepuk tangan. Ini orang ini. Nah, ini. Jadi ini kalau mau lihat Riko